wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini telah beredar adanya jadwal pendaftaran, cara daftar, syarat dan berkas bagi calon pelamar P3K 2022. Yuk kita simak hingga akhir videonya. Seleksi rekrutmen P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 telah dibuka oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek. Pada seleksi tahun ini telah disebutkan kelompok-kelompok yang diperbolehkan melamar rekrutmen P3K guru yang telah tercantum dalam petunjuk teknis seleksi P3K guru 2022. Beredar informasi jadwal pendaftaran P3K. Jadwal ini awalnya diunggah oleh PLT Direktur Jenderal GTK Nunuk Suryani dalam akun Instagramnya Jumat 21 Oktober 2022. Berikut ini adalah jadwal, nilai ambang batas, cara daftar, syarat pendaftaran P3K guru, dan berkas serta dokumen yang harus disiapkan bagi calon pelamar P3K 2022. Ini adalah jadwal yang saya kutip dari unggahan Instagram Nunuk Suryani. Yang pertama, 25 Oktober adalah pengumuman seleksi. 25 Oktober hingga 7 November pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Dilanjut 25 Oktober hingga 9 November seleksi administrasi untuk prioritas 3, prioritas 2, dan pelamar umum. 12 November sampai 14 November masa sanggah administrasi. Dilanjut 15 November hingga 18 November, jawab sanggah administrasi. Kemudian 20 November, pengumuman pasca sanggah. Dan 21 November sampai 22 November, penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Selanjutnya 23 November hingga 27 November, penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kemudian 27 November hingga 7 Desember adalah pengolahan hasil penilaian kesesuaian. Ini untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Dilanjutkan 8 Desember hingga 12 Desember, pengumuman dan pemilihan formasi. Tanggal 16 Desember hingga 18 Desember, pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi. Ini bagi pelamar umum. Dilanjut 19 Desember hingga 24 Desember, pelaksanaan seleksi kompetensi. Ini pun juga untuk pelamar umum. Dilanjutkan tanggal 24 Desember hingga 4 Januari 2023, pengolahan hasil seleksi. Ini untuk pelamar umum. Kemudian 5 Januari hingga 4 Januari 2023, pengumuman hasil seleksi untuk prioritas 1, 2, 3, dan juga pelamar umum. Kemudian 7 Januari hingga 9 Januari, masa sanggah seleksi kompetensi. 10 Januari, 16 Januari, jawab sanggah seleksi kompetensi. Dan 26 Januari 2023, pengumuman pasca sanggah. Terdapat 2 kategori dalam pelamar P3K 2022, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Berikut ini yang masuk dalam kategori pelamar prioritas. Yang pertama, pelamar prioritas 1, yaitu tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2. Di antaranya guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, dan guru swasta, dan masing-masing kategori telah memenuhi nilai ambang batas dalam seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, tapi belum mendapatkan formasi. Kemudian yang kedua ada pelamar prioritas 2, ini adalah THK 2. Dan yang ketiga, pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan telah bekerja minimal 3 tahun. Adapun bagi lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar di database Kemendikbudristek dan lulusan terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum.
Berikut daftar nilai ambang batas tiap soal P3K 2022 yang harus diketahui oleh calon peserta. Meliputi yang pertama, seleksi P3K 2022 dengan tes kompetensi. Di antaranya nilai kumulatif maksimal 500, nilai ambang batas kategori 1 sesuai satuan pendidikan, nilai ambang batas kategori 2 nihil, dan nilai ambang batas kategori 3 sesuai satuan pendidikan. Yang kedua, soal P3K 2022 dengan manajerial dan sosiokultural. Di antaranya nilai kumulatif maksimal 200, nilai ambang batas kategori 1 130, nilai ambang batas kategori 2 110, dan nilai ambang batas kategori 3 130. Dan yang ketiga, tes P3K 2022 dengan wawancara. Di antaranya nilai kumulatif harus maksimal 40, nilai ambang batas kategori 1 24, nilai ambang batas kategori 2 20, nilai ambang batas kategori 3 24. Nah, Bapak Ibu, sebelum melakukan pendaftaran, maka harus diperhatikan terlebih dahulu tentang syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar P3K Guru tahun 2022. Di antaranya yang pertama, pelamar adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, saat pendaftaran, pelamar berusia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Yang ketiga, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar. Keempat, pelamar tidak pernah dipidana penjara selama 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kelima, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian yang keenam, memiliki sertifikat pendidik dan garing atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau S1 atau D4. Dan yang terakhir, surat keterangan berkelakuan baik dan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jika Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pelamar P3K 2022, maka hal ini yang harus Bapak Ibu persiapkan, yaitu tentang dokumen atau berkas ya. Di antaranya, yang pertama ada pas foto dengan latar belakang berwarna merah dan dengan format JPEG ya, atau JPG berukuran maksimal 200 KB. Yang kedua, membuat surat pernyataan dengan ketentuan berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Kemudian yang ketiga, scan KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Yang keempat, scan ijazah asli dan transkrip nilai asli jenjang S1 ataupun D4 dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud atau ex-Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek Dikti untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S1 maupun D4. Nomor 5, scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Keenam, bagi pendaftar penyandang disabilitas, harap menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Dan yang ketujuh, melampirkan link video singkat terkait kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Ini untuk penyandang disabilitas. Berikut ini adalah cara daftar P3K 2022, yakni sebagai berikut. Yang pertama, buka terlebih dahulu situs website sscasn.bkn.go.id. Untuk situs ini nanti akan saya sediakan pada kolom deskripsi agar memudahkan Bapak Ibu untuk mengaksesnya. Dilanjut yang kedua, klik registrasi. Dan selanjutnya isi data seperti NIK atau NIK, KK, diantaranya nama lengkap, ini tanpa gelar ya. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin,
nomor HP, email, dan juga password. Yang keempat kemudian upload scan KTP serta swafoto. Lalu masukkan kode CAPTCHA. Setelah Bapak Ibu sudah memasukkan kode CAPTCHA, langkah selanjutnya adalah klik submit. Kemudian masuk lagi ke situs sscasn.bkn.go.id/daftar/login. Nah, untuk link ini nanti juga akan saya sediakan pada kolom deskripsi. Kemudian kalau sudah membuka link tersebut, maka lengkapi data diri yang masih kosong. Selanjutnya, pilih jenis seleksi, jenis formasi, instansi, pendidikan, dan juga jabatan. Selanjutnya, unggah berkas atau dokumen dan cek resume. Setelah itu, cetak kartu informasi akun serta kartu pendaftaran akun. Nah, dengan dirilisnya jadwal pendaftaran P3K Guru 2022, harap Bapak Ibu segera menyiapkan diri untuk mengikuti seleksinya. Sekaligus Bapak Ibu harus selalu update informasi terbaru yang bisa dicek pada laman guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengakses laman tersebut, juga sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Tinggal klik aja Bapak Ibu. Selamat, semoga sukses. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.